Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian di saat belajar di rumah masih tetap semangat. Kalian selalu dikasih Allah kesehatan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, kita sudah sampai di semester 2 dan untuk pelajaran IPS kita akan masuk pada bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, untuk lebih melancarkan kita dalam belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada anak-anak. Ibu akan melanjutkan lagi. Di bab 4 ini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama adalah masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kita langsung saja injakkan ke materi kita. Yang pertama adalah masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1950. Kalau kita bicara tentang masa kemerdekaan, pastinya ada kaitannya di saat kita tanggal 17 Agustus, kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Untuk apa kita memperingati itu? Kita memperingati agar kita mempunyai rasa syukur bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa dulu kita dijajah, jangankan untuk sekolah, kita tidak bisa untuk sekolah, tetapi di masa kemerdekaan ini kita bebas untuk sekolah. Di masa penjajahan juga, ekonomi Indonesia sangat terpuruk karena semuanya dikuasai oleh penjajah. Tapi alhamdulillah di masa kemerdekaan ini, ekonomi Indonesia semakin baik. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pada materi kita tentang masa kemerdekaan, Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. 2. Menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Masa kemerdekaan yaitu antara 1945 sampai 1950. Submada materi masa kemerdekaan. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan, yang kedua terbentuknya NKRI dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu tidak didapat dengan cara cuma-cuma. Tentunya kemerdekaan itu ada perjuangan dari tokoh-tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan. Dari pembentukan BPUPKI hingga proklamasi, sejatinya persiapan kemerdekaan dimulai pada saat Jepang Perang Dunia Kedua. Kala itu, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dengan apa? Bendera Indonesia boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Maka Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuannya untuk menyelidiki hal penting terkait persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Struktur dari BPUPKI sendiri adalah diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, wakilnya adalah Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshi. Beranggotakan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Ini adalah hasil sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama dilangsungkan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilaksanakan di Gedung Chousangi, Jalan Pejambon 6. Sekarang disebut Gedung Pancasila. Membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan sidang BPUPKI yang kedua itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Membahas bentuk negara. Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, rancangan Undang-Undang Dasar hingga pendidikan di Indonesia. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno, Panitia Pembela Tanah Air Abikusno Cokro Sujoso, Panitia Ekonomi dan Keuangan adalah Muhammad Hatta. Hasil sidang BPUPKI yang pertama 29 Mei 1945 dilaksanakan, yang kedua 31 Juni 1945, yang ketiga 1 Juni 1945, yaitu tentang perumusan Pancasila oleh Mohyamin, Supomo, dan Soekarno. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua, yaitu gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tersebut, kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.
Sebelum masa reses, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dinamakan Panitia 9 dengan diketuai Soekarno, bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Maka tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya, ini adalah ke-9 Panitia 9. Ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Hasil sidang BPUPKI kedua 14 Juli 1945. Pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada saat itu Jepang dibom atom, yaitu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Mengetahui hal tersebut, Hiroshima dibom atom, akhirnya pergerakan atau rakyat Indonesia mendesak Jepang untuk memerdekakan atau segera mungkin memerdekakan negara Indonesia. Maka didirikanlah PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai yang dibentuk 7 Agustus 1945. Tugasnya adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Beranggotakan 21 orang, 12 dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Hasil sidang PPKI 1, 2, dan 3. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga 22 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mendengar berita tersebut, para pemuda segera beraksi agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya. Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno dan Hatta. Tetapi golongan tua tidak akan berpendapat bahwa kemerdekaan harus dilakukan melalui revolusi secara terorganisir. Untuk itu perlu dibicarakan dalam rapat PPKI. Tetapi golongan muda mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua rakyat Indonesia, tidak perlu tergantung kepada negara atau bangsa lain. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Rengas Dengklok dipilih untuk mengamankan mereka karena letaknya yang terpencil dan merupakan markas tentara peta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Akhirnya, Soekarno pun menyetujui pelaksanaan proklamasi. Golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi pada 17 Agustus 1945 di kota Jakarta. Bersama tokoh penting lainnya, Soekarno menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Pesan teks proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda oleh 3 orang tokoh kemerdekaan Indonesia. Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Soekarno bertindak sebagai penulis rumusan konsep proklamasi. Hal yang berkaitan dengan perumusan teks proklamasi. Soekarno pengusul penandatanganan naskah proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Fatmawati penjahit bendera merah putih. Dan 3 perubahan kata dalam naskah teks proklamasi.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Dilaksanakan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hal yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi, pengibar bendera oleh Latih Hendraningrat dan Suhut dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan oleh Suwiryo, Wali Kota Jakarta. Arti penting proklamasi bagi Indonesia adalah pertama lahirnya NKRI, kedua titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, tiga puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Sambutan rakyat terhadap proklamasi. Tanggapan di beberapa daerah. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur dikumandangkan di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Terbentuknya NKRI. Kelengkapan pemerintahan setelah proklamasi. Pengesahan Undang-Undang Dasar, pemilihan presiden dan wakilnya, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan KNIP, pembentukan kekuatan dan pertahanan keamanan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan? Nah, pada dasarnya kemerdekaan yang telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus cinta tanah air dan bangsa ini. Dengan apa? Untuk saat ini, dengan kita berdiam di rumah. Karena apa? Karena wabah virus corona yang ada masih belum reda, bahkan mungkin semakin banyak korban di sekitar kita. Ibu harapkan bagi kalian yang memang tidak punya keperluan apapun di luar, lebih baik berdiam diri di rumah sambil kalian belajar. Tidak lupa kita selalu berdoa agar Allah segera menghilangkan virus yang ada untuk saat ini. Anak-anak semuanya tetap semangat. Kalian, Ibu tahu kalian adalah anak-anak hebat. Kalian bisa mengerti apa yang ada pada saat ini, bahwa sekali lagi kita lebih baik diam di rumah kalau tidak punya keperluan apapun di luar. Nah, untuk materi kita selanjutnya, kita akan membahas nanti tentang masa demokrasi parlementer yang akan terjadi di tahun 1950 sampai 1959. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi yang sudah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.